Selamat datang kembali di channel YouTube Effendy's Life. Dalam video kali ini saya akan membahas dan juga mempraktekkan bagaimana sih caranya melakukan data mining dengan Rapid Miner. Nah, video kali ini merupakan video yang ketiga dan lanjutan dari video-video sebelumnya. Video yang pertama membahas mengenai bagaimana sih caranya crawling data di Twitter pada aplikasi Rapid Miner, yang kedua dataset analisis sentimen, dan sekarang yang ketiga itu bagaimana caranya melakukan data mining dengan Rapid Miner. Buat teman-teman semuanya yang belum nonton video yang pertama dan yang kedua, jangan sampai lupa, karena video yang pertama dan yang kedua akan saya cantumkan di deskripsi, jangan lupa ditonton. Buat teman-teman semuanya yang penasaran bagaimana sih caranya melakukan data mining dengan aplikasi Rapid Miner, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Let's go! Teman-teman semuanya tentu harus membuka aplikasi Rapid Miner Studio. Setelah teman-teman semuanya berada di aplikasi laman aplikasi Rapid Miner Studio, teman-teman semuanya bisa langsung ke laman operator saja, search read CSP. Oke. Kalau misalkan teman-teman semuanya sudah search read CSP, langsung drag di halaman utama saja. Nah, setelah itu teman bisa langsung klik 2 kali, lalu bisa langsung pilih data yang sebelumnya sudah teman-teman semuanya melalui tahap proses cleaning, dan juga teman-teman semuanya sudah memberikan sentimen, baik itu sentimen negatif dan juga sentimen yang positif. Nah, seperti video sebelumnya, video yang kedua, saya sudah memberikan sentimen dan juga melakukan tahap cleaning. Ini merupakan file data mengenai hujan yang sudah melalui tahap proses tersebut. Oke, kita next saja. Nah, pada bagian format your columns, pada bagian yang ketiga ini langsung ubah change role-nya saja. Lalu untuk enter value-nya bisa langsung ubah ke bagian label ya. Lalu langsung oke saja. Nah, setelah diubah ke label langsung klik finish. Oke. Setelah itu teman-teman bisa langsung ke bagian operator kembali, lalu search filter example. Nah, ini dia yang di bawah, filter example. Kita drag ke halaman utama, lalu kita koneksikan, kita sambungkan. Setelah itu tekan 2 kali. Nah, pada ininya kita pilih sentimen ya. Lalu untuk equals-nya kita pilih is not missing ya. Nah, kenapa kita pilih is not missing? Karena kita akan mengambil data yang sudah diberikan sentimen, lalu akan dipisahkan data yang sudah diberikan sentimen itu juga dengan data yang belum. Karena sebelumnya saya sudah memberikan label sentimen awal itu sekitar 100 ya, teman-teman semuanya bisa 100, 200, 300. Nah, mendapatkan data sekitar 1000, 2000 itu kan ke bawahnya itu belum teman-teman berikan data sentimen maksud saya. Jadi itu semua yang sudah diberikan sentimen datanya itu akan dipisahkan. Oke, setelah itu bisa langsung klik oke saja. Nah, setelah itu kita koneksikan. Oke. Nah, setelah terkoneksi bisa langsung run saja. Oke, ini dia sudah melalui proses run. Tahap selanjutnya kita ke desain kembali. Setelah kembali ke desain untuk tadi results sebelumnya, nah dari ini semua itu merupakan data yang masih nominal ya teman-teman semuanya. Kita akan ubah menjadi sebuah teks, menjadi teks maksud saya. Nah, kita langsung kembali kepada operator, search aja nominal text. Oke, nominal to text. Oke, ini dia. Kita drag. Oke, setelah kita drag, kita kembali lagi ke operators. Setelah itu langsung search process document from data. Oke, proses document. Oke, ini dia proses document from data. Kita drag di halaman utama. Oke. Setelah itu dari proses document from data ini teman-teman semuanya bisa langsung klik 2 kali, lalu kembali kepada operators. Nah, setelah kembali kepada operator, kita langsung search tokenize. Oke, tokenize ini dia. Oke, kita drag ke halaman utama. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, dari itu teman-teman semua bisa langsung koneksikan saja. Oke, kita koneksikan atau kita hubungkan. Setelah itu kita kembali ke halaman proses utama. Lalu kita klik di proses dokumen from data. Lalu pada bagian keep text itu teman-teman semuanya bisa langsung checklist saja ya. Nah, setelah proses tersebut langsung ke logo ini, kita langsung run kembali. Oke, ini dia fungsi dari tokenize sendiri itu untuk memisahkan kata ya teman-teman semuanya.
Jadi ini merupakan hasil dari example proses dokumen from data. Oke. Untuk tahap selanjutnya kita bisa kembali lagi ke desain. Bisa klik 2 kali kembali proses dokumen. Setelah itu langsung kembali kepada halaman operators. Kita search transform cases ya. Oke, kita search cases. Oke, jadi transform cases kita drag ke halaman utama. Oke, setelah kita drag, setelah itu kabel data pada halaman ininya ya, pada bagian word to rest-nya itu teman-teman semuanya bisa langsung koneksikan aja. Oke, kita balik ke halaman, klik 2 kali lalu kita run. Oke, ini dia hasilnya. Jadi sebelum teman-teman run sebelumnya itu teman-teman semuanya bisa langsung koneksikan terlebih dahulu kabel datanya ya yang di halaman utama. Oke, ini dia word list proses dokumen from data ya. Lalu langsung kembali ke halaman utama. Nah, teman-teman semuanya bisa kembali ke operators ya. Lalu teman-teman bisa langsung search aja filter stop word. Oke, filter stop. Oke, kita pilih yang bahasanya itu dictionary ya, karena tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih filter stop word yang bagian dictionary. Oke, setelah itu diklik 2 kali ya. Nah, teman-teman semuanya bisa upload dokumen yang dimana sudah mendapatkan kita mengenai support bahasa ya. Oke, kita pilih all files. Nah, ini dia support bahasanya. Oke, kita pilih, sudah kita masukkan. Setelah itu teman-teman semuanya bisa langsung run kembali. Oke, ini dia ya, fungsi dari sendiri itu untuk yang mencari bahasa lah ya, atau misalkan mengubah bahasa gitu. Jadi dari filenya itu menggunakan word dari bahasa Indonesia. Jadi dia ya teman-teman semuanya, kata-kata yang emang tidak seharusnya ada kita olah ya menggunakan support itu sendiri. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke halaman operators. Setelah itu teman-teman semuanya bisa langsung saja filter token. Nah, filter tokennya yang filter token by length. Oke, kita drag. Setelah itu kita bisa langsung run kembali. Oke, ini dia. Oke, dari kita menggunakan filter by length itu ya, filter token by length itu pada tadi kan di bagian parametersnya minimal katanya itu atau maksimal kata itu dari 4 sampai 25. Nah, dari resultnya ini semua ada yang katanya 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi per katanya itu minimalnya itu 4, maksimalnya itu 25, diperkecil ya teman-teman semuanya. Total occurrence-nya itu kita pilih pada bagian yang bawah ini. Nah, pada kata hujan itu ada 66. Lalu untuk positif negatifnya ini sudah ada datanya teman-teman semuanya. Nah, lebih diperkecil lagi. Oke, balik ke halaman desain. Bisa langsung kembali ke proses. Setelah itu kembali lagi ke halaman operators dan search saja langsung net bias. Oke, ini dia net bias. Kita drag ke halaman utama, kita sejajarkan. Tapi sebelum disejajarkan, teman-teman semuanya bisa langsung putuskan terlebih dahulu pada bagian koneksi board. Oke, setelah itu kita sejajarkan net biasnya lagi ke operator. Lalu kita search store. Ya. Oke, kita drag ke halaman utama, kita sejajarkan. Oke, rename ya teman-teman semuanya untuk memudahkan. Kita rename store net bias model. Oke. Setelah itu dari store net bias model ini fungsinya itu teman-teman semuanya untuk menghasilkan suatu data training. Oke. Setelah teman-teman rename, teman-teman semuanya bisa kembali lagi ke operators, lalu drag kembali pada halaman store ini, kita simpan di bawahnya. Oke, di sini name kembali ya. Kita rename dengan nama store data training ya. Store data training. Oke, itu dia. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya sudah merename, ini teman-teman rename, teman-teman semuanya bisa koneksikan pada koneksi Exa net bias dan koneksikan kepada store data training. Oke, setelah itu klik 2 kali saja pada store NB model ini.
Dan teman-teman semuanya bisa mau simpan ini, kita simpan dari yang pertama ini, kita simpan pada bagian proses. Oke, kita simpan di bagian proses. Kita simpan oke. Lalu store data training ini kita simpan di local repository, kita simpan di bagian data. Nama saja ya, rename saja, misalkan data MYNA. Oke, setelah itu kita pencet oke saja. Nah, setelah itu bisa langsung ke bagian blank page ya teman-teman semuanya. Oke, kepada bagian blank ini bisa end atau bisa kembali lagi ke halaman ini, kita blank proses. Oke, karena mau menyimpannya, save change to unnamed, kita simpan saja ya teman-teman semuanya. Saya simpan di bagian local repository, saya simpan di bagian proses, itu saya beri nama proses data hujan. Oke, setelah itu kita oke. Untuk proses selanjutnya adalah ini, itu sama seperti proses sebelumnya. Langsung search aja read CSP. Setelah itu kita drag ke halaman utama, kita klik 2 kali, lalu kita pilih data yang sudah kita berikan sentimen sebelumnya, baik itu kita kasih label negatif maupun positif. Kita next saja, kita langsung next. Nah, pada bagian sentimennya kita pilih change role, kita pilih enter value-nya label. Oke, langsung finish saja. Setelah itu teman-teman semuanya bisa kembali lagi ke halaman operators, lalu search filter example. Oke, kita drag ke halaman utama, kita sejajarkan, kita koneksikan. Oke, ini dia. Lalu pada filter example kita klik 2 kali. Nah, pada bagian ininya kita pilih sentimen, lalu equals-nya kita pilih is missing. Yang pertama itu is not missing, yang kedua ini kita pilih is missing. Kita klik OK. Setelah itu teman-teman semuanya bisa langsung run saja ya teman-teman. Oke, pada bagian sentimennya ini masih tanda tanya ya teman-teman semuanya, karena kita tadi pilih pada bagian sentimennya itu yaitu is missing. Oke, kita kembali lagi ke halaman desain, lalu ke halaman operator, teman-teman langsung saja nominal text. Oke, nominal text. Ini dia nominal to text ya teman-teman semuanya. Kita ada ke halaman utama. Setelah itu bisa langsung search kembali di halaman operator, yaitu proses document from data. Oke, ini dia. Kita drag ke halaman utama. Setelah itu teman langsung klik 2 kali, kita ke halaman operator lagi, kita pilih tokenize. Oke, ini dia tokenize. Kita pilih doc, kita koneksikan, kita ke proses kembali, lalu kita koneksikan WordPress-nya. Setelah itu kita langsung run saja. Oke, ini dia ya teman-teman semuanya datanya. Yap, data dari word list document from data. Oke, lalu example proses from datanya. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke halaman desain, kita klik proses document from data, lalu kita kembali lagi ke halaman operators. Search saja ke halaman operators ini, yaitu transform cases. Oke, ini dia transform cases. Kita drag ke halaman utama. Oke, baik, setelah itu teman-teman semuanya pada bagian transform casesnya itu pada tetap lower cases, kita bisa coba run. Oke, ini dia ya, ini dia. Kita coba run, lalu kita kembali lagi ke halaman desain, kita kembali lagi ke halaman operators. Teman-teman semuanya bisa langsung search aja filter stop word ya, ini dia. Kita pilih yang bagian dictionary. Oke, kita drag ke halaman utama, kita klik 2 kali, lalu kita masukkan data ya, data mengenai stop word itu sendiri ya. Kita pilih all files. Oke, setelah itu kita pilih. Oke, setelah dimasukkan, teman-teman semuanya bisa langsung lagi ke halaman operators ya. Kita search aja. Oke, kita pilih filter token by length. Oke, setelah itu setelah terkoneksi semuanya, kita bisa langsung coba run kembali.
Oke, ini dia. Ini dia hasilnya. Oke. Setelah itu teman-teman semuanya bisa langsung kembali lagi ke halaman desain. Ya, bisa ke repository. Teman-teman semuanya bisa masukkan data yang sebelumnya sudah teman-teman simpan. Itu data training ya, kita masukkan. Oke, data training kita masukkan ke sini. Lalu kita koneksikan. Ya teman-teman, tapi sebelum dikoneksikan kita putus terlebih dahulu pada proses dokumen, lalu kita koneksikan dari retrieve data kepada REST. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya bisa langsung kembali lagi ke operators, langsung search aja union. Oke, ini dia, kita drag ke halaman utama, tapi sebelum itu kita putus terlebih dahulu. Ini dia, kita putus, lalu kita drag ke halaman utama, kita sejajarkan. Oke, setelah sejajar itu kita koneksikan kembali ya. Oke, kita koneksikan. Nah, dari out ini kita koneksikan kepada Exa ya teman-teman semuanya. Oke, itu dia. Setelah itu teman-teman semuanya bisa kembali lagi ke pada operator, kita search filter example. Oke, ini dia. Kita drag ke halaman utama. Oke, ini dia, kita sudah terkoneksi. Setelah itu aja, yaitu replace missing value ya. Dia kita pilih yang ini. Oke, kita drag ke halaman utama. Setelah itu teman-teman semuanya bisa cari retrieve data names ya, dan kita simpan sebelumnya pada bagian proses. Oke, ini dia retrieve data name base. Oke, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita search juga pada operator ya, kita search apply model. Oke, apply model ini dia. Oke, kita koneksikan. Oke, setelah terkoneksi, pada bagian retrieve data kita koneksikan ke apply model ke bagian mode ya teman-teman semuanya, jadi bersilang seperti ini. Oke, ini dia. Jika sudah, kita coba untuk run. Oke, pada filter example-nya pada bagian equals-nya kita pilih is missing ya teman-teman semuanya. Oke, lalu pastikan juga pada bagian proses dokumen from data keep stack-nya tetap di checklist ya teman-teman semuanya. Oke, kita coba run. Oke, ini dia hasilnya teman-teman semuanya ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman desain, ke proses. Oke, ini semuanya sudah run kembali untuk memastikan. Oke, ini merupakan hasil dari artificial intelligence ya, dimana tadi ada beberapa teks atau sentimen yang belum terdapat positif atau negatifnya. Jadi ini sudah dikasih prediksi dari AI, sudah diprediksi bahwa ini merupakan kalimat yang positif, ini merupakan yang negatif, karena tadi saya hanya pada data tersebut saya hanya mengisi 100 data ya, 100 data label sentimen, namun ini sudah dikerjakan oleh AI sampai bawah. Jadi buat teman-teman semuanya, semakin banyak teman-teman semuanya memberikan label data secara manual, semakin akurat juga nantinya ya yang sudah diprediksi oleh AI itu sendiri. Oke, untuk proses selanjutnya kita kembali lagi ke halaman desain, langsung ke halaman operators, yaitu bagaimana caranya menyimpan data ini. Tentu saja kita search langsung white CSV. Oke, setelah white CSV kita drag ke halaman utama, kita koneksikan, kita sambungkan, lalu kita klik 2 kali. Nah, teman-teman semuanya mau disimpan di mana filenya? Kalau misalkan saya mau menyimpan di dokumen, di RapidMiner, local repository ya teman-teman semuanya, di bagian data. Oke, saya kasih namanya itu RapidMiner data mining. Oke, kita open saja. Setelah itu kita langsung coba run kembali. Oke. Untuk membuktikannya
kita otomatis ini data semuanya tersimpan ya teman-teman semuanya, otomatis data tersimpan karena kita sudah proses akhir yaitu WordCSP tadi. Untuk membuktikannya kita ke Finder ya atau ke dokumen. Oke, kita search aja, kita tadi simpan di RapidMiner, local repository, kita bagian data. Nah, tadi yaitu data hujan RapidMiner data mining, kita buka. Oke. Oke, ini dia. Ini merupakan data hasil dari proses data mining ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.